Sambil nunggu buka puasa, insya Allah 1 jam ke depan saya akan mandu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di Zoominar pada hari ini. Oke, salam kenal ya. Ini saya lihat baru 42 peserta, nggak apa-apa. Mungkin yang lain masih baru selesai sholat asar ya. Ini Coach Ucak juga masih baru mau menyelesaikan sholat asar. Insya Allah bentar lagi masuk ya. Oke, teman-teman sekalian, izin share screen. Kita hari ini materinya apa ya? Topiknya hari ini lebih tepatnya apa ya? Oke, kenali tipe-tipe investor. Insya Allah Jumat 15 Maret pukul 15.30 hingga selesai. Mudah-mudahan ya jam selesai, jam 5 kita udah selesai. Lanjut ke buka puasa. Sambil kita ngabuburit ya. Buat teman-teman yang baru hadir di sini, izinkan saya perkenalkan uh, pembicara kita pada hari ini. Oke, masuk ya share screen saya. Kenali tipe-tipe investor dengan speaker Coach Yusyak M. Yahya, Business Finance Expert. Nah, salam kenal dari beliau. Nah, beliau ini adalah seorang CEO dari Serasa Food. Beliau juga co-founder dari SS Venture Capital. Beliau juga founder dari ilmukeuangan.com tentunya, founder dari Smart Financial Map Program. Beliau juga business advisor di beberapa company dan salah satu International Certified Financial Modeler and Valuation Analyst. Coach Yusyak juga financial expert di Foodies. Beliau juga masih aktif sebagai financial expert di BizID dan mengajar di beberapa university. Jadi Coach Ucak selain seorang akademisi, beliau juga seorang praktisi bisnis ya teman-teman sekalian. Nah kita akan belajar banyak dengan beliau pada hari ini. Informasi juga buat teman-teman yang mau ikut kelasnya Coach Ucak, insya Allah pada tanggal 27 dan 28 April, 2 hari full day ya, kita belajar bersama Coach Ucak di Smart Financial Map di Hilton Bandung. Pastikan buat teman-teman yang terutama yang kemarin nggak kebagian seatnya ya, yang di bulan kemarin kehabisan seatnya, segera daftar sekarang mumpung masih early bird. Ini harga normalnya 7,5 juta. Nanti di akhir session ini insya Allah ada promo Ramadan, akan saya umumkan di pertengahan acara atau di akhir acara ya. Nanti akan diumumkan buat promo Ramadannya seperti apa. Oke. Sip, 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 sip. Saya lihat dulu pesertanya udah berapa nih. Saya stop share screen dulu ya. Oke, udah 47. Informasi juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, acara pada hari ini juga di support ya oleh Via Optical, Zahir Accounting, Cloveset, dan ilmukeuangan.com tentunya sebuah platform edukasi keuangan bisnis untuk para pelaku dan pegiat bisnis di Indonesia. Oke, teman-teman sekalian, ini ada 49 peserta. Saya nggak tahu nih teman-teman sini apakah udah pernah engage dengan ilmu keuangan, apakah pernah ikut kelasnya ilmu keuangan, atau mungkin ada beberapa juga alumni dari ilmu keuangan. Boleh dong kita kenalan ya. Biasanya khususnya kalau baru masuk itu ngecek dulu ya di chatroom nih, absen ya. Pesertanya dari mana aja gitu, dari kota mana, bidang usahanya apa gitu. Boleh ya, saya udah memperkenalkan diri, saya udah memperkenalkan Coach Ucak. Kita kenalan dulu mungkin ya di chatroom. Silahkan teman-teman diketik nama, dari kota mana, dan bidang usahanya apa. Boleh, silakan. Kita sambil nunggu Coach Ucak diisi dulu absennya ya. Silakan. Sambil teman-teman isi di uh, chatroom ya, saya bacakan juga tata cara kita di hari ini. Jadi sementara ini kolom Q&A kita lock dulu ya, operatornya Mbak Fani. Q&A-nya kita lock dulu biar nggak double double interaksi ya. Nanti kita open di sesi kedua. Jadi sesi pertama nanti ada penjelasan pemaparan tentunya dengan Coach Zak terkait dengan topik kita pada hari ini, kenali tipe-tipe investor. Jadi teman-teman silahkan simak dulu materi-materinya. Nanti sesi kedua ya kita ada sesi tanya jawab ya, Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi, mau diskusi, prioritaskan masih di topik ya, topik kenali tipe-tipe investor ya, topik-topik yang kita paparkan hari ini. Tapi bila mau konsultasi seputar ilmu keuangan silahkan, boleh nggak apa-apa. Tapi utamakan dulu yang sesuai dengan topik kita pada hari ini. Oke. Nanti untuk interaksi silahkan teman-teman boleh di chat room ya. Untuk interaksi ntar Coach Ucak mungkin biasanya sering ngajak interaksi buat teman-teman ya, biar tahu kondisi teman-teman seperti apa. Silahkan balas di kolom chat room. Nah, kolom Q&A-nya kosongin aja. Kalau perlu di lock dulu mungkin ya, Mbak Fani ya, operator kita pada hari ini. Gitu. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman sini. Sambil nunggu Coach Zak sholat asar, begitu selesai sholat beliau langsung masuk katanya. Oke, kita tunggu ya. Nah, kita lihat pesertanya dari mana aja nih. Ada Pak PP dari Kalimantan. Wah, kuliner luar biasa. Boleh Pak PP di ini, di apa? Di spesifik apa nih kulinernya Pak? Restoran kah atau minuman kah atau apa nih? Ada Pak Rizal, Tangerang, Tour and Travel. Oke, salam kenal Pak Rizal. Kayaknya banyak banyak nama-nama baru nih, saya belum kenal ya. Dari Tabalong, Bu Yetri ya.
bidang pendidikan. Oke, salam kenal Bu Yetri. Ada lagi Pak Sidik Syauki Bandung, usaha aneka kue. Oh, salam kenal Pak. Oh, Pak Sidik ya, Pak Sidik Syauki. Ada Bu Zulfa. Bu Zulfa boleh Bu, dari kota mana Bu? Bidang usahanya apa? Silahkan dilengkapi. Ada Pak Hendy Cirebon ya. Oke. Ini masih deket-deket ya. Oh, ada nih dari Makassar. Ada Mbak Andi dari Bepfa, Bone Makassar. Salam kenal Bu Andi. Kayaknya yang namanya Andi banyak ya di sana ya. Saya tiap kenalan sama orang Makassar, pengusaha kok namanya Andi semua ya. Oke, ada Pak Zulfa atau Retail. Oke, sip. Salam kenal Pak Katara. Ini alhamdulillah Coach Uzak udah masuk. Mungkin sambil nunggu Coach Uzak ready ya. Tadi kita udah perkenalkan Coach Uzak, teman-teman juga sedang memperkenalkan diri ya di kolom chatroom. Silakan yang belum isi, silakan isi dulu di kolom chatroom biar kita saling kenal ya. Oke, macam-macamnya. Oke, sekali lagi nanti tata caranya ya teman-teman. Nanti sesi pertama, sesi pemaparan materi terkait dengan topik kita pada hari ini, kenali tipe-tipe investor. Jadi teman-teman silakan simak dulu. Nanti kalau Coach Jack mau berinteraksi dengan Coach Jack, silakan isi di kolom chatroom. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, ada mau bahan untuk diskusi, ditahan dulu aja, ditahan dulu. Nanti ada sesi kedua, teman-teman bisa isi di kolom Q&A. Nanti di kolom Q&A dikosongin aja khusus buat tanya jawab. Nanti sesi 2 kita banyak tanya jawab dan banyak diskusi. Gitu ya teman-teman sekalian. Oke, sekali lagi acara ini disupport oleh Vio Optical, Zaire Accounting, Clove Research, dan ilmukeuangan.com. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di atau engage ya, pertama kali masuk ikut di Zoominar Ilmu Keuangan, saya ucapkan selamat datang. Silahkan baca di chat room tuh, itu banyak informasi dari teman-teman ilmu keuangan. Ya, kayaknya sih ada juga informasi free ebook itu nanti akan ada di chat room. Informasi tentang kelas terdekat kita ya ada di chat room juga. Buat teman-teman yang mau konsultasi ya, konsultasi dengan program-program ilmu keuangan, mungkin udah pernah buka websitenya ilmukeuangan.com. Terus lihat kok banyak programnya ya, ini yang cocok buat saya yang mana nih gitu. Jadi kita ada beberapa program kelas ya yang cocok untuk kelas dasar ya buat teman-teman yang belum punya yang tidak ada background dari keuangan. Buat teman-teman juga yang sudah mungkin ya udah punya background keuangan dan pengen mendalami keuangan, kita punya kelas-kelas recommended. Nanti biasanya nanti di chat room nanti ada link untuk konsultasi ya untuk Zoom dengan fasilitator dari ilmu keuangan. Nah, nanti buat teman-teman mau mau nanya dulu, ini saya kondisi bisnis saya seperti ini, saya nggak punya background keuangan, saya mau belajar keuangan, kelas-kelas yang recommended buat saya yang utama apa dulu ya? Nanti biasanya ada di kolom chatroom. Atau boleh mungkin dari operator dikirim kali ya, di link-link ya informasi sambil nunggu Coach Jack ya. Sambil kita nunggu Coach Jack ready, boleh operator nanti kirim informasi-informasi terkait dengan ilmu keuangan. Oke. Kita lihat lagi nih, udah nambah lagi pesertanya 61. Oke. Kak, recordnya di-share nggak ada nanti? Wah, kurang tahu juga saya. Biasanya sih nanti akan record ditaruh di YouTube, tapi kita lagi develop ya YouTube kita ya. Ditunggu aja, Bu. Biasanya di YouTube. Di YouTube Ilmu Keuangan rencananya ya ke depannya. Ini recordnya insya Allah ada. Oke, ada siapa lagi di sini? Ada Bu Dina, alumni kecantikan. Oh, Bu Dina, kenal saya. Bu Dina, ini ya, Alamin, Alamin. Salam kenal. Ini Bu Dina, dari alumni juga ya, ada Pak Bayu. Wah, Jayapura. Ada juga dari Jayapura nih. Salam kenal Pak Bayu, nama kita sama, cuma beda kota aja nih. Saya di Bekasi. Pak Bayu Jayapura. Boleh Pak Bayu mungkin bidang usahanya apa Pak? Ditulis kali Pak ya. Pak Bayu Jayapura. Jadi kita bisa kenal nih di sini nih. Oke. Sip, 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 sip. Siapa lagi nih saya cek. Ada Pak Rovia Retail Fashion. Oh, salam kenal. Oh Bu ya, Bu Rovia kayaknya. Coach, udah ready Coach? Belum ya, nggak apa-apa lah. Sambil kita nunggu Coach Zak ya. Boleh Mbak Fani informasikan ke teman-teman mungkin di sini ya. Tadi kita udah cerita sedikit ya tentang SFM Smart Financial Map yang kita adakan pada tanggal 27 dan 28 April nanti ya, bulan depan habis Lebaran. Buat teman-teman yang mau belajar, mau ketemu langsung dengan Coach Zak, 2 hari full day ya, kita ada acara Smart Financial Map. Boleh mungkin di-share sedikit Mbak Fani atau Mbak Alita ke chatroom buat teman-teman di sini. Oke, nah itu udah keluar ya. Smart Financial Map Batch 25 Hotel Hilton Bandung ya, tanggal 27-28 April. Nah, ini pendaftarannya 7,5 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang mau
harga spesial ya. Spesial Ramadan insya Allah kita Ramadan ini punya special price ya buat teman-teman yang mau daftar di bulan Ramadan ini. Insya Allah nanti akan diumumkan di akhir acara ya, yang 7,5 juta jadi berapa, atau yang mau bundling ambil 2 seat juga nanti pasti ada informasinya di chatroom. Oke. Oke, buat teman-teman yang baru datang, 72 peserta ya. Boleh yang baru datang silakan absen dulu ya. Nama, dari kota mana, bidang usahanya apa. Tadi saya baru ngomong baru 40 ya, sekarang udah 70, alhamdulillah nambah lagi. Mudah-mudahan bisa tembus 100 nih ya. Padahal kita lagi tahu nih baru hari ke 3 bulan Ramadan ya. Nah, oke, udah masuk di sini Coach Zak. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman udah hadir Coach Zak di sini. Coach, ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga. Ini pesertanya random ya, ada beberapa alumni, ada Budina tadi yang saya ingat tuh. Mungkin ada juga beberapa alumni yang nggak saya hafal namanya di sini ya. Ada 75, insya Allah bakal terus nambah. Topik kita insya Allah hari ini kenali tipe-tipe investor. Teman-teman di sini udah ready dan udah memperkenalkan diri juga, dan saya sudah perkenalkan juga Coach Zak. Untuk mengefisienkan waktu mungkin Coach ya, bisa kita mulai sekarang Coach? Oke, Oke, siap. bismillah. Oke, Coach Yak, waktu dan tempat kita persilakan untuk Coach Yusak. Silakan teman-teman disimak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salawatu wassalamu ala rasulillah. Oke, teman-teman, alhamdulillah sore ini gitu ya, pertama kali kita Juminar diadakan di bulan Ramadan gitu ya, yang tadinya biasanya kita malam, karena malam tentunya teman-teman yang menjalankan ibadah Ramadan, tentunya insya Allah banyak kegiatan ibadah di malam hari gitu ya, ada taraweh, ada tadarus gitu ya, apalagi yang ngejar hataman tentunya akan sangat sibuk. Jadi kita akan adakan Juminar di sore hari sembari tunggu buka. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, sesuai dengan tema sembari nunggu yang lain gitu ya. Tema hari ini tentang apa sih? Tentang mengenali tipe-tipe investor gitu ya. Ya, betul betul Coach. Oke, kita mengenali tipe-tipe investor. Oke, teman-teman. Nah, kenapa tema ini kita angkat gitu ya? Kenapa tema ini kita angkat? Saya ingin sharing ya tentang beberapa kejadian lah dari alumni yang curhat ya ke saya terkait masalah hubungannya dengan investor, ya hubungan dengan investornya yang akhirnya nggak terlalu bagus gitu ya, nggak terlalu bagus, yang menyebabkan bisnisnya malah yang tadinya niatnya pengen berkembang malah nggak bisa berkembang gitu ya, karena ada masalah-masalah legal yang kurang bagus. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi harapannya nanti kita bisa mengenali ya tipe-tipe investor ya, sehingga kita tahu nih mereka ini seperti apa. Ya, jadi pada saat kita pengen berpartner gitu ya, pengen berpartner itu betul-betul kita menemukan partner yang tepat. Oke, saya akan langsung share aja teman-teman ya. Langsung share. Oke, buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga lancar sampai akhir nantinya, ibadahnya diterima semuanya. Gitu. Oke, sekarang saya masuk ya ke materi tipe-tipe investor. Bisnis jadi besar bukan bubar. Gitu ya. Oke, tadi Mas Bayu udah sampaikan buat teman-teman yang udah kenal sama saya, senang bisa gitu. Jadi setiap minggu insya Allah saya akan coba usahakan untuk berbagi ilmu bisnis dan keuangan untuk bisa membantu teman-teman agar bisnis sehat gitu ya, valuasinya naik dan segala macam. Oke, hari ini temanya adalah mengenal tipe-tipe investor. Nah, cari investor ya, pengennya bisnis langsung besar, tapi faktanya banyak yang bisnisnya malah bubar.
saya mendapatkan juga cerita ya dari berbagai teman, ya, informasi. Banyak perusahaan-perusahaan startup, rintisan, yang mereka udah dapat investor, malah menyebabkan bisnisnya malah susah dikembangkan. Malah ada yang masalah ownernya malah stres, depresi, gitu ya. Bahkan sampai ada yang foundernya itu sampai kehilangan bisnisnya atau bisnisnya berpindah ketika kepemilikannya apa namanya ke partnernya. Nah, tentunya hal ini yang harus diperhatikan, bukan cuma masalah uang aja investor, tapi juga harus kita kenali tipe-tipenya dan juga harus kita kenali, harus kita perhatikan masalah legalnya, ya, perjanjian-perjanjiannya eh, fair atau tidaknya dan segala macam. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya sampaikan ya, cari investor bisnisnya pengennya bisnisnya besar, tapi faktanya malah banyak yang bubar. Nah, kita coba kenali ya tipe-tipe investor. Investor secara garis besar ada dua jenis. Ya, ada dua jenis tipikal investor. Yang pertama ada yang namanya eh, saya mau sampaikan dulu gini deh teman-teman ya. Ada yang istilahnya buyer, ada yang istilahnya investor, gitu ya, investor atau buyer. Nah, sebenarnya proses nama ini kadang artinya bisa sama sebenarnya, tapi secara prinsip bisa beda. Kalau investor biasanya dia memasukkan duit ke perusahaan Anda, gitu ya, dengan cara apa? Dengan cara right issue, ya right issue atau private placement. Nah, right issue itu berarti uang yang masuk dari investor tuh digunakan untuk pengembangan perusahaan. Yang nantinya prosesnya itu akan dilakukan yang namanya pembukaan lembar saham baru. Ya, jadi yang tadinya misalkan sahamnya itu ada 1.000 lembar, ya, dengan adanya investor baru, maka akan dibuka lembar saham baru sebanyak 500 lembar misalkan. Jadi total lembar sahamnya ya menjadi 1.500. Nah, biasanya ini eh, investor masuk seperti ini. Nah, biasanya kalau buyer nih prosesnya adalah akuisisi. Ya, prosesnya akuisisi yang tadinya misalkan 1.000 lembar, si A punya 500 lembar, si B punya 300 lembar, si C punya 200 lembar. Nah, misalkan si buyer ini pengen membeli sahamnya si C, gitu ya. Maka si buyer ini sama si D, ya. Akhirnya si C keluar jadi si D. Tapi totalnya tetap 1.000 lembar. Nah, ini disebut dengan buyer. Jadi kalau investor dia invest biasanya ya apa namanya investor itu dia masuk dengan cara right issue. Gitu ya. Artinya tidak akan ada yang terdelusi nantinya. Ya, kalau ini akan ada yang keluar. Gitu ya. Kalau ini prosesnya akuisisi, ya kalau ini prosesnya right issues. Nah, teman-teman pahamin dulu di sini. Oke. Nah, sekarang kita kenalin dulu strategic investor atau strategic buyer. Nah, apa sih bedanya dengan financial investor atau dengan financial buyer? Nah, kalau kita ngomongin financial buyer atau financial investor, biasanya financial investor itu yang dia cari itu adalah gain atau return, ya, dari nilai investasi yang dia investasikan. Jadi kalau sekarang misalkan saya beli saham, berapa kira-kira nilai sahamnya tahun depan? Atau berapa perubahannya? Nanti macam-macam ya. Ada yang retail, ada yang institusi, dan segala macam. Nah, teman-teman gitu ya. Jadi dia hanya bicara, financial investor ini bicaranya hanya keuntungan dari investasinya. Ya, apakah nanti bentuknya keuntungannya itu dalam bentuk capital gain, atau juga bisa dari bentuk dividen. Ya, dari bentuknya dividen kalau dia masuk. Nah, kita nggak ngomongin lender ya, kita nggak ngomongin investor yang juga lender, gitu ya. Artinya dia sebagai seperti minjemin doang.
Nah, tapi ada juga beberapa investor juga dia bisa masukin duit ke perusahaan dalam bentuk pinjaman. Itu ada juga. Oke. Nah, yang kedua financial buyer, kalau dari sisi eh, kepemilikan ya, share, nilai atau persentase dari sahamnya, biasanya financial buyer tidak harus majority. Tidak harus majority. Ya, bahkan kalau ini investasinya masih ada di level-level awal, di tahapan awal, biasanya dia masuknya nggak mau majority dulu. Ya, jadi membiarkan si founder, ya si foundernya untuk tetap majority. Karena bayangin ya, founder dapat investor langsung minoritas, itu biasanya semangatnya akan hilang gitu. Ya, jadi si founder ini tetap majority. Jadi si investor ini dia pengennya biasanya minority. Ya 15%, 20%, 25, 30 ya dia masuk. Nah, biasanya financial investor dia short term atau medium term. Ya, jarang ada yang long term. Ya jarang ada yang long term. Kalau saya bilang short term berarti di bawah setahun. Gitu ya. Atau medium lah, medium 2 sampai dengan 5 tahun. Ya, kira-kira kayak gitu dia akan exit. Di atas itu ada sih. Ya, tapi jarang, ya. Jarang. Jadi ada yang long term tapi biasanya lebih ke strategik ya. Kecuali memang ini satu bisnis yang bisa diprediksi jangka panjang banget gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua strategic investor atau strategic buyer. Nah, strategic buyer ini tujuannya nggak cuma tujuan finansial. Jadi dia masuk ke perusahaan kita, ya, tujuannya tuh nggak cuma ngomongin gain dari finansial atau return, tapi dia bicaranya tentang strategic business alignment. Jadi biasanya dia mencari bisnis-bisnis yang bisa dikawinkan atau bisa di-align dengan bisnis sekarangnya dia. Jadi kalau misalkan dia perusahaan manufacturing misalkan, dia akan cari bisnis retailnya atau bisnis distribusinya, gitu ya. Anda punya perusahaan Anda sebagai produsen nih, produksi, ya. Lalu Anda pengen pengen bikin produk di hilirnya, branded produknya. Nah, mungkin nggak gampang kalau kita ngebangun ngebangun brand baru gitu ya. Ya, banyak perusahaan-perusahaan manufacturing yang punya produk bagus gagal ketika dia membuat brand sendiri. Gagal, malah bisnis yang brandednya malah nggak bisa jalan. Ya, nah akhirnya banyak perusahaan yang seperti ini dia melakukan akuisisi, ya melakukan akuisisi. Nah, dia membeli ya saham sebuah perusahaan, gitu ya, yang tujuannya untuk dikawinkan dengan bisnisnya. Ya sehingga dia punya channel distribusi yang baru atau dia punya supply yang baru dan segala macam. Nah, yang kedua, biasanya strategic buyer dia menginginkan kepemilikan majority. Ya, dia menginginkan kepemilikan majority. Jadi dia mayoritas dia pengen dapatkan apa namanya kepemilikannya. Kenapa dia butuh majority? Karena tujuan dia adalah strategic business alignment. Dia pengen pegang kendalinya. Ya, kalau dia nggak bisa pegang kendali, itu akan ada resiko bisnisnya nggak bisa di-align. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang ketiga, namanya strategik pasti jangka panjang. Ya, jangka panjang. Dia nggak mau keluar dalam waktu dekat, kecuali ada masalah legal atau masalah value ya, masalah nilai-nilai yang akhirnya nggak cocok atau ada masalah yang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, adapun jenisnya atau institusinya, kalau strategic investor itu nggak melulu dia perusahaan investasi. Kadangkala dia perusahaan ya seperti biasa, perusahaan manufacturing, atau perusahaan FMCG, atau multinational company gitu ya, yang dia mencari nih apa ya nih yang bisa gua kawinkan. Ya, dan dia siap untuk memberikan akses-akses yang lain. Jadi dia misalkan nih Unilever membeli buah Vita. Nah, itu strategik tuh. Kenapa Unilever membutuhkan portofolio brand yang tujuannya bukan hanya untuk finansial aja,
tapi untuk bisa meningkatkan basket size atau drop size dari channel distribusinya misalkan, ya. Atau teman-teman pernah dengar abnormal diakuisisi atau diambil sama Salim misalkan. Nah, saya rasa menurut saya itu strategik. Kenapa? Karena abnormal kan menggunakan Indomie ya, gitu ya. Nah, seperti mata Salim adalah pemilik dari brand Indomie. Jadi saya pikir rencana investasinya itu lebih ke strategik. Seperti itu teman-teman. Sementara kalau financial investor itu jenisnya memang investor-investor yang fokus ke finansial. Contohnya apa? Contohnya angel investor atau venture capital atau private equity. Nah, di sini Anda harus pahamin. Nah, antara strategik dengan finansial ada plus minus, ya. Kalau finansial biasanya ya dia cuma ngasih duit aja. Dia nggak ngasih yang lain. Jadi gue cuma punya duit, lu kembangin. Tapi kalau strategik, ya, kalau strategik dia biasanya nggak cuma urusan duit, tapi dia bisa juga kasih akses, misalkan ke partnernya, atau dia bisa memberikan akses ke sumber daya, ya, sumber bahan baku, resources, atau dia juga punya channel distribusi yang udah jadi, yang tinggal siap pakai, atau dia udah punya jaringan retail yang besar, ya, yang udah siap kita gunakan. Jadi itu macam-macam, ya, yang dia berikan nggak cuma duit. Nah, Anda butuh yang mana? Nah, ini tergantung kebutuhan Anda. Kalau kita misalkan punya visi bisnis jangka panjang dan Anda pengen mengendalikan bisnis Anda, IPO, dan segala macam, mungkin saran saya financial investor lebih cocok. Kenapa? Karena once investor finansial ini dia udah mendapatkan targetnya, Anda bisa buyback misalkan. Anda bisa beli kembali saham yang pernah Anda jual. Berbeda dengan strategi, kalau strategi investor, wah dia nggak mau keluar. Dia betul-betul pengen align bisnisnya dia. Or memang kalau memang Anda punya bisnis, di mana bisnis Anda ini membutuhkan strategic investor, strategic buyer, gitu ya. Ya lalu Anda bersedia untuk melepas kepemilikan majority Anda, gitu. Dan dengan seperti itu Anda akan lebih cepat misalkan. Walaupun Anda tahu konsekuensinya, Anda akan kehilangan kendali nantinya, ya. Nah, itu terserah pilihan, ya. Gitu ya teman-teman. Jadi kenalin, Anda butuhnya seperti apa, ya. Anda butuhnya seperti apa? Apakah Anda fokus pengembangan atau Anda membutuhkan satu support, ya, support non finansial, ya, ataukah Anda pengen bisnis jangka panjang, Anda pengen IPO dan segala macam. Nah, ini ada beberapa pilihan-pilihan. Oke. Nah, lalu kita ngomongin misalkan financial investor. Ya, financial investor banyak tipikalnya. Ada investor retail. Nah, investor retail ya Anda main saham, trading saham, ya, eh, apa namanya, jual di bursa efek gitu ya. Nah, itu adalah investor-investor retail. Mainnya lot biasanya, ya, lot bukan persen. Ya, dia beli berapa lot, ya, atau ada fund manajernya, ya, dan segala macam. Ada juga angel angel investor. Angel investor ini dia sama dengan investor retail, ya, bisa jadi dia perorangan, tapi biasanya angel investor dia investnya nggak di bursa efek. Ya, dia investnya di perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan pemula. Angel investor ini individual investor yang punya banyak duit, yang dia pengen mengalokasikan uangnya ke bisnis, ya, yang tadinya mungkin ada di rekeningnya, ada di tabungan, ya, atau ada di deposito, dia pengen pindahkan ke tempat yang lebih high risk, ya. Eh, dan mungkin dia pengen dapatkan portofolio yang high return misalkan, itu boleh aja. Ada investor individual. Atau ada venture capitalist, ya. Venture capital ini dia institusional, ya, dia perusahaan, ya, perusahaan investasi yang betul-betul memang rencananya dia berinvestasi di satu perusahaan. Nah, venture capital biasanya dapat duit dari beberapa pihak, ya, atau kita bilang limited partnernya. Nah, limited partnernya macam-macam nih.
ada orang-orang kaya gitu ya, ada juga perusahaan-perusahaan ya, atau juga ada dana pensiun dan segala macam yang dikelola nih ya, yang dikelola sama si venture capital. Nah, biasanya venture capital dapat duitnya dari mana dia? Dia dapat duitnya dari fee, success fee misalkan kalau ada eh, perusahaan yang diinvest berhasil misalkan, ya dia akan dapat. Yang kedua, dia dapat juga dari manajemen fee biasanya 2,5% sampai dengan 5% ya dari dana yang dikelola. Jadi misalkan dana yang dikelola itu ada 1 triliun. Nah, itu si venture capital bisa tuh dapetin 2,5% dari dana yang dikelola untuk menjalankan operasionalnya. Ya, seperti itu kira-kira venture capital. Nah, venture capital biasanya dia investasi ke perusahaan yang startup atau early ya, dalam bentuk seed funding. Resikonya memang besar ya, dia berinvestasi, tapi dia juga berharap return yang besar. Karena kalau di perusahaan yang di tahap-tahap awal kan pertumbuhannya kan cepat, ya. Pertumbuhannya tinggi. Jadi kalau bisnis Anda misalkan masih 1 miliar, 2 miliar, harusnya Anda masih bisa tumbuh 2 kali, 3 kali lipat, gitu ya. Dibanding lipat kan nggak mudah. Nah makanya biasanya venture capital dia cari pertumbuhan, dia cari bisnis yang growth bagus. Maka dia suntik cash flow-nya perusahaan itu. Nah, banyak perusahaan capital ada apa yang sama perusahaan itu harusnya bisa tumbuh 2-3 kali lipat. Nah, yang ketiga misalkan private equity gitu ya. Private equity apa namanya? Ini sama dengan venture capital tapi size atau perusahaan yang diinvesti biasanya perusahaan yang udah matang, udah mature ya, secara bisnis udah punya patternnya ya. Jadi resikonya mungkin jauh lebih kecil dibandingkan startup gitu ya. Dan private equity biasanya dia berinvestasi dalam jumlah yang besar. Ya misalkan dia invest masukin duit 1 triliun, 200 atau 500 miliar rupiah gitu ya, ke satu perusahaan. Nah, yang dicari memang perusahaan-perusahaan yang udah jalan, yang udah growing. Nah, itu kira-kira teman-teman. Ya, terus ada hedge fund, ya ini biasanya investasi ke aset, impact investor. Ini biasanya investasinya ke perusahaan-perusahaan yang punya social impact, ya studi strategik dan segala macam. Crowdfunding, ya peer to peer gitu ya. Ini apa namanya? Investor perorangan gitu ya, yang dikelola dalam satu platform, ya satu platform digital biasanya, ya baru ada sekarang-sekarang ini. Nah, dari sini yang Anda harus kenalin dulu teman-teman, ya investor yang kira-kira yang Anda butuhkan tuh yang seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan mungkin dari materi hari ini adalah Anda harus pastikan dulu ya terkait masalah kebutuhannya. Anda ini butuh investor tuh untuk apa? Gitu ya, untuk apa? Kalaupun Anda dapat investor, itu berapa uang yang Anda betul-betul butuhkan? Lalu uangnya mau digunakan untuk apa? Gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya yang Anda perlu pikirkan juga, rencana strategik bisnis Anda seperti apa? Rencana jangka panjangnya. Minimal Anda punya nih strategi jangka panjang bisnis Anda seperti apa? Atau bisnis blueprint ya 5 tahun dari sekarang seperti apa? Saya gambarkan misalkan ya. Nah, jadi misalkan kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat nih rencana bisnis kita jangka panjang tuh kayak gimana. Sekarang kondisi kita kayak gimana. Lalu future state-nya kayak gimana. Tahun 2028 ya dari sekarang. Apa rencana Anda? Anda pengen IPO, Anda pengen business differentiation atau diversification. Lalu secara finansial bagaimana? Gitu ya. Anda mau fundingnya seperti apa? Ini harus di planning teman-teman. Nah sehingga kita tahu nih, kita perlunya itu investor yang seperti apa. Ya, lalu kita butuh dananya berapa dan untuk apa? Dan sumbernya kira-kira yang cocok dari mana? Gitu ya. Jadi Anda harus desain dulu ya namanya strategi jangka panjang perusahaan Anda seperti apa.
gitu ya. Visinya seperti apa, strateginya apa, targetnya berapa, lalu pengembangannya kayak gimana, baru financial as support system ini seperti apa. Ya, baru kita akan cari nih, oh investor seperti ini yang kita butuhkan. Oh yang kayak gini saya nggak butuh, gitu ya. Nah, sehingga apa yang Anda rencanakan itu bisa align. Nah, saya juga pengen menggarisbawahi ya, bahwa ketika ada investor masuk, maka Anda harus sadar bahwa bisnis Anda itu udah bukan punya Anda sendiri lagi, udah ada orang lain. Maka setiap keputusan ya harus ada diskusikan. Nah, disinilah yang Anda harus pahami nih. Ya kira-kira Anda itu butuh partner yang seperti apa, gitu ya. Jangan sampai nanti, oh kok seperti ini ya, gitu ya. Kok gua nggak bisa ngatur ya. Oh ternyata ini di dalam kontrak-kontraknya itu ternyata ada pembatasan-pembatasan yang membuat Anda akhirnya kehilangan kendali misalkan. Yang sebenarnya Anda nggak pengen itu terjadi misalkan. Ya, nah jadi ini harus diperhatikan. Ya, saya nggak mengatakan Anda tidak harus pakai investor. Iya, investor salah satu tools ya untuk kita bertumbuh. Tapi jangan sampai salah pilih. Nah, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, itu mungkin ya sedikit materi gitu ya. Sore hari ini teman-teman mengenal tipe-tipe investor. Kita nggak lama-lama ya. Jadi insya Allah kita nanti langsung buka sesi diskusi aja. Oke, itu mungkin ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di Q&A gitu ya, atau Anda bisa open mic silakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Bayu. Oke, thank you Coach Ustaz. Wah, mantap materinya nih. Boleh share materinya Pak? Boleh, nanti kita share ya. Insya Allah rekaman hari ini akan di-share di YouTube Ilmu Keuangan, masih dalam pengembangan ya. Insya Allah beberapa minggu ke depan mungkin akan kita share juga di YouTube. Oke, buat teman-teman tadi yang mau ada hal yang mau ditanyakan terkait materi pada hari ini, mau didiskusikan, silakan buka di kolom Q&A. Mbak Fani, Mbak Lita udah di open kolom Q&A-nya. Jadi teman-teman yang tadi udah siap ready untuk tanya silakan isi di kolom Q&A atau di copy. Yang tadi saya lihat ada juga beberapa teman-teman yang udah tanya di kolom chatroom ya. Silakan di copy paste aja di Q&A. Soalnya kalau di chatroom biasanya pasti tenggelam ya. Oke, kami informasikan juga sekali lagi insya Allah pada tanggal 27 hingga tanggal 28 27 28 April nanti setelah lebaran kita akan adakan Smart Financial Map di Hilton Bandung. Sambil kita nunggu teman-teman isi pertanyaan di kolom Q&A, boleh mungkin ya Mbak Fani, kita putar dulu highlight dari Smart Financial Map biar teman-teman di sini tahu ya gambaran gambaran apa namanya acara Smart Financial Map ilmu keuangan itu seperti apa. Silakan operator Mbak Fani di share ya eh, highlight dari video Smart Financial Map Batch 24. Silakan Mbak Fani. Nah, ayo teman-teman segera daftarnya. Ini ada pengumumannya di chatroom Smart Financial Map Batch 25 Hilton Hotel Bandung tanggal 27 hingga tanggal 28 April ya, 2 hari full day, investasi 7,5 juta rupiah, fasilitas materi keuangan bisnis tentunya, template finansial model lengkap, eksklusif jaket SFM, dan tentunya dapat bisnis network premium dengan alumni-alumni sesama pengusaha di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, ini udah termasuk coffee break, lunch ya selama 2 hari. Ya, jadi teman-teman segera daftar, insya Allah nanti di akhir sesi kita umumkan ya. Oh ini udah keluar ya? Oke, udah keluar promonya teman-teman sekalian. Investasi 7,5 juta rupiah di promo Ramadan ini berlaku hingga tanggal 31 Maret. Jadi bulan Ramadan ini ada promo ya buat teman-teman yang daftar sebelum tanggal 31 Maret itu cukup cukup daftar 6,5 juta rupiah. Jadi teman-teman dapat potongan 1 juta rupiah. Dan luar biasanya ya buat pendaftar yang 2 seat ya ini 12 juta. Jadi yang normalnya 15 juta misalnya teman-teman mau menghadirkan apa namanya staff finance-nya ya, business owner yang mau menghadirkan staff finance-nya silakan. Di 2 seat dapat 12 juta, jadi hemat 3 juta. Oke, ini berlaku untuk bundling, itu juga berlaku untuk bundling kelas CFO. Ya buat teman-teman yang udah paham juga ada kelas CFO nanti di bulan Mei, ini juga berlaku ya untuk bundling ya 12 juta tersebut dengan catatan pendaftaran sebelum tanggal 31 Maret. Oke. Oh, untuk yang daftar Zoom Mira di hari ini dapat lagi nih e-course senilai Rp650.000. Ya, segera hubungi admin, ada kontaknya di chatroom, silahkan ya hubungin. Oke, alhamdulillah nih. Coach, udah ada 6 pertanyaan Coach di sini, teman-teman. Kita batasin 10 dulu aja mungkin teman-teman ya. Nanti operator kita tahan dulu, kalau sampai 10 kita stop dulu ya, karena keterbatasan waktu juga. Oke Coach, sudah ada pertanyaan, waktu dan tempat kita persilakan Coach Ijak, silakan Coach. Oke, makasih pertanyaannya. Oke, saya coba jawab cepat ya teman-teman ya. Dari Mbak Dina, oleh Coach, halo. Posisi kita strategic buyer.
perlu kita menganalisa laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan apa aja yang harus kita lihat dan rasio keuangan terpenting apa aja yang harus kita pelajari. Gini, kalau Anda strategic buyer, laporan keuangan pasti penting lah. Pertama, laporan keuangan itu diperlukan untuk kita nanti menghitung berapa nilai perusahaannya, berapa valuasi perusahaannya, sehingga pada saat kita pengen melakukan akuisisi atau kita pengen melakukan investasi, kita tahu nanti berapa porsi kepemilikan kita dengan uang yang kita masukin. Itu. Ya, yang kedua tentunya pengen melihat nih dari sisi laporan keuangan kita juga pengen ngelihat kira-kira performanya seperti apa misalkan ya, lalu tertib administrasinya kayak gimana. Tapi biasanya kalau strategic buyer yang dilihat itu lebih banyak ke hal-hal yang mau di line-nya. Misalkan nih, ada satu perusahaan, dia ini memiliki satu formulasi misalkan. Jadi kita tuh lebih ngincer apanya gitu ya. Oh, ternyata perusahaan ini punya formulasinya nih. Nah, kalau kita masuk ke perusahaan ini ya kita akan bisa menggunakan formulasi ini ya. Nah, itu mungkin lebih lebih banyak lihat ke situnya nantinya. Tapi keuangan juga perlu. Jadi laporan apa yang mesti dilihat? Ya semua laporan keuangan lah. Laba rugi berapa tahun gitu ya. Lalu neracanya, lihat asetnya. Rasio-rasio keuangan ya oke lah, perlu ya. Tapi kalau Anda strategik, biasanya yang Anda lihat itu adalah yang Anda incer tuh apanya ya dari perusahaan itu. Apakah manajemennya yang Anda incar? Apakah Anda mengincar channel distribusinya? Apakah Anda mengincar resepnya? Apakah Anda mengincar supply-nya gitu ya? Atau Anda mengincar eh, eh, apa namanya bahan bakunya atau apa saya nggak tahu. Nah itu mungkin yang akan lebih dilihat gitu ya. Itu betul-betul bisa atau enggak. Dan lalu kepemilikan dari perusahaan itu ada siapa gitu ya, sehingga kita bisa pada saat kita masuk kita betul-betul bisa mengendalikan misalkan seperti itu, jangan sampai kita masuk tapi nggak bisa di-align nih gitu ya. Jadi laporan keuangan penting, rasio keuangan penting, tapi jauh lebih penting Anda melihat yang Anda incar betul-betul bisa itu yang Anda butuhkan atau enggak, dan bisa enggak aksesnya itu betul-betul Anda kuasai nantinya. Nah biasanya kalau kayak gitu, kalau strategik ya gitu ya, seolah ya. Gamal, IRR. Saya pernah ditanya mengenai IRR. Oke, pahamin ya. IRR ini kita mesti bikin kelas tentang capital budgeting, teman-teman. Jadi gini, salah satu IRR adalah salah satu komponen atau variabel keuangan gitu ya. Ketika Anda mau menghitung misalkan feasibility study ya, atau melihat kelayakan sebuah proyek ya, kelayakan sebuah pekerjaan atau kelayakan sebuah bisnis. Misalkan Anda menghitung IRR. Nah, konsep dari IRR itu apa sih? Internal Rate of Return. Jadi Anda kenalin dulu yang lainnya. Kalau kita misalkan nih mau investasi itu apa sih yang dilihat, yang ditanya sama orang itu apa? Ya, ada 4. Ada yang bisa jawab nggak, teman-teman? Ada 4 hal yang biasanya menjadi variabel penentu sebuah investasi ini layak dilanjutkan atau enggak. Apa aja kira-kira teman-teman? Ya, salah satunya adalah IRR. Yang 3 yang lainnya apa? Ya, eh, net present value, betul ya, NPV. Oke, ROI ya, ROI jarang ya, ROI itu jarang. ROI ya, ya return on investment. NPV payback period. Nah, udah kejawab semua ya. WACC ya, WACC ya, WCC ini kan salah satu komponen ya untuk menghitung cost of money ya, untuk menghitung average ya. WACC itu weighted average cost of capital. Biasanya untuk menghitung faktor diskon ya untuk mencapai nilai NPV. Nanti ya itu di capital budgeting itu bahasa finance banget ya. Betul ya udah kejawab semua. Jadi selain IRR ada return on investment, ada net present value gitu ya, dan ada payback period. Nih udah kejawab semuanya. Nih biasanya 4 ini. Nah, return biasanya project itu layak ya. Project itu layak
dijalankan atau investasi itu layak diinvestasikan kalau NPV lebih dari 0. Ya, NPV di atas 0. Artinya NPV 1, NPV positif gitu ya. NPV positif itu layak kan kayak gitu ya. Jadi nilai net present value-nya itu berapa. Nah, kalau yang namanya eh, IRR, IRR adalah persentase ya, persentase di mana ya, di mana nilainya itu akan membuat NPV itu jadi 0 ya. NPV itu jadi 0 itu berapa dicari tahu dulu ya. Jadi misalkan nih, ada nggak ya project financial, saya coba cari nih contohnya, project financial projection kayak. Jadi misalkan nih NPV kita 1000 misalkan ya. Nah, kita akan cari faktor IRR. Ya, berapa persen IRR yang bisa menyebabkan NPV itu jadi 0. Nah, maka IRR yang misalkan nih IRR yang menyebabkan NPV jadi 0 di angka 10%. Maka di atas 10% berarti bagus gitu. Nah, jadi IRR-nya itu harus dicari nih. IRR yang menyebabkan NPV itu jadi 0. Misalkan ketemu 10%. Jadi kalau IRR 10%, NPV itu 0. Maka kalau IRR-nya lebih tinggi dari 10%, maka akan menyebabkan NPV itu jadi positif. Nah, maka IRR yang layak adalah IRR yang melebihi dari 10% tadi. Kira-kira gitu logiknya. Saya ada Excel-nya ya. Ada Excel-nya. Nantilah kalau ada kesempatan kita akan bongkar-bongkar Excel ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi IRR minta IRR berapa? Misalkan dia minta IRR 10-12%. Oh, berarti ini adalah angka ini berarti angka yang menurut dia bagus gitu. Ya, jadi ada 4 faktor itu ya teman-teman, dan ini berkaitan. Oke, jadi itu ada di materi capital budgeting kalau di finance ya. Di S1 akuntansi juga diajarin tuh. Akuntansi kalau nggak salah manajemen, ya saya pernah ngajar itu juga ya di kampus, itu capital budgeting. Norm itu basic untuk dikenalin. Coach, apa kalau jadi angel investor kita mendapatkan dividen? Tergantung Anda sukanya apa. Kalau Anda sukanya sama dividen, carilah perusahaan yang laba bersihnya bagus dan foundernya bersedia bagi-bagi dividen, gitu loh. Karena nggak semua perusahaan akan bagi dividen. Jadi Anda berharap pengen ada dividen, tapi si perusahaan ini pengennya eh, nggak ada dividen yang dibagikan dalam waktu 2 tahun karena semua keuntungan akan digunakan untuk pengembangan. Ya Anda nggak dapat dividen. Ya, jadi cari perusahaan yang betul-betul. Biasanya perusahaan yang seperti apa sih yang bagi-bagi dividen? Kalau perusahaannya itu memang udah growing, ya. Kalau saya nih ada beberapa nih. Saya termasuk investor yang suka dividen, ya. Tapi ya saya nggak pengen dividen terlalu besar ya. Tapi dividen buat saya harus dibagikan. Maka saya akan cari perusahaan itu yang growing. Yang kedua, EBITDA-nya bisa di atas 2 kali suku bunga. Kalau perusahaannya itu perusahaan yang lagi growing, dia kan butuh pendanaan nih. Maka saya akan mencari perusahaan-perusahaan yang EBITDA-nya 2 kali suku bunga komersial. Jadi kalau Anda misalkan ngutang ke bank 12%, saya akan cari EBITDA-nya yang di sekitar 24%. Ya. Yang ketiga, saya akan mencari perusahaan yang working capital cycle-nya itu udah zero. Artinya apa? Ya kalau kita belajar cash flow ya nanti kita belajar ya. Artinya udah zero, dia pendanaan modal kerjanya udah didanai oleh supplier. Jadi apa? Jadi nanti keuntungannya itu duitnya betul-betul nganggur kecuali perusahaan itu mau investasi. Ya. Nah, jadi kan gini teman-teman. Kalau kita ngomongin cash flow kan ada 3 ya. Ada cash flow from operation, ada cash flow from investment, dan cash flow from financing. Kalau misalkan modal kerjanya kita udah zero, ya, yaitu perbandingan antara piutang, inventory, dan hutang dagang kita ke supplier, kalau ini udah nol, maka semua pendanaan modal kerja akan didanai oleh supplier. Sehingga cash from operation kita akan cenderung positif nantinya, surplus. Sehingga kita tidak perlu lagi, perusahaan tidak perlu lagi mendanai modal kerja.
Nah, untuk itu perusahaan punya laba yang cukup besar. Nah, laba yang cukup besar ini hanya akan digunakan buat investasi biasanya, ya. Tapi investasi kan kita punya pilihan pendanaan banyak lagi tuh, sehingga perusahaan pun memiliki free cash flow yang cukup besar. Nah, ketika free cash flow-nya cukup besar, di sini memungkinkan kita untuk bagi-bagi dividen. Maka saya akan cari yang seperti itu, gitu ya. Baik yang udah terjadi maupun yang akan terjadi, saya akan lihat dulu profilnya. Jadi justru saya kadang-kadang invest di perusahaan yang saya udah analisa dulu nih. Ini akan begini nih ke depannya nih. Karena mungkin saya benchmark ya dengan industri yang lain. Ya. Jadi by the way saya nggak invest di retail, saya investnya di persen ya. Saya bermain di persen. Jadi saya bermain di perusahaan-perusahaan yang lagi growing. Ya, jadi saya angel investor lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Dan saya akan cari bisnis-bisnis yang eh, profil keuangannya seperti itu atau akan seperti itu atau saya bisa bikinin seperti itu gitu. Memungkinkan gitu. Ya, biasanya saya lihat nih, oh ini bisa nih saya bantuin, akhirnya dia perusahaan seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau dividen, ya Anda harus ngomongin di depan, kok butuhnya dividen. Dan Anda hitung dong, kalau misalkan Anda masukin duit 1 miliar misalkan, dari dividen yang dibagikan, potensi dividen yang akan dibagikan, itu berapa payback period dan berapa return on investment yang akan dapatkan. Apakah lebih baik dari suku bunga atau lebih baik dari deposito atau segala macam. Gitu ya. IWK, ada banyak nggak kok jenis investor yang tertarik di project base? Biasanya berapa return? Investor di project base ada yang tertarik. Ya, pertama dia investor jangka pendek. Ya, pasti dia jangka pendek. Dan dia kalau di project base bedanya apa sih sama di perusahaan? Kalau di project base itu biasanya nggak ada yang namanya terminal value namanya. Terminal value itu adalah nilai nilai setelah nilai cash flow atau nilai sebuah bisnis setelah proyek itu diproyeksikan. Jadi misalkan nih sebuah perusahaan diproyeksikan 5 tahun. Lah emang di tahun ke-6 nggak ada nih perusahaan nih. Tahun ke-7 nggak ada. Tahun ke-8 nggak ada. Kan ada. Nah maka ada terminal value-nya. Tapi kalau proyek misalkan 3 tahun ya udah selesai gitu. Ya, aset yang tersisa ya itu akan dijual misalkan ya, nilai residunya. Gitu ya teman-teman ya. Ada nggak yang tertarik? Ya ada aja jangka pendek. Lalu berapa nilainya? Nah, tergantung Anda ketemu siapa, ya. Anda ketemunya siapa? Tapi karena misalkan project base jangka pendek, Anda mau ketemu dengan investor, ya. Investornya individual, ya mungkin dia minta return yang lebih tinggi. Misalkan Anda butuh modal kerja nih untuk ngerjain project dan Anda akan bisa bayar bagi hasilnya misalkan dalam waktu 6 bulan. Nah, dia akan hitung nih uangnya dia kalau ditaruh di deposito 6 bulan akan jadi berapa. Maka dia berharap dari project ini karena project ini resikonya lebih besar dibandingkan deposito, maka dia berharap return yang lebih tinggi. Gitu ya. Nah, jadi ada project equity, equity financing untuk project, ada juga debt financing untuk project. Ya, jadi ada juga yang kayak gitu. Oke, Valensi Holding. Halo coach, halo. Saya mau tanya kapan perusahaan memutuskan untuk buka cabang? Lah, kalau perusahaan mau buka cabang, kapan waktu yang tepat ya untuk kita bisa apa namanya buka cabang? Kalau saran saya, yang pertama adalah ketika cabang yang pertamanya betul-betul udah bisa berjalan dengan baik. Customernya udah ada, ya, produknya udah dikenal, customernya udah happy, repeat ordernya udah tinggi, ya, dan Anda betul-betul melihat ada potensi, ya, di tempat yang lain. Kalau Anda buka cabang ini akan dapat. Jadi seperti itu sih menurut saya. Jadi jangan asal-asal buka cabang. Jangan asal banyak tapi fundamentalnya bobrok. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Tapi nggak bisa disalahkan juga karena bisnis kan bukan benar atau salah ya teman-teman. Ini kan masalah apa namanya preferensi aja. Kalau saya lebih suka dengan membuka cabang, ya membuka cabang, tapi betul-betul diproyeksikan atau direncanakan dengan matang, gitu loh. Sehingga cabang yang kita buka betul-betul menjadi profit center atau menjadi revenue center. Jangan cabang dibuka banyak, tapi yang menghasilkan cuma berapa persennya aja gitu.
effortnya terlalu besar, investasinya terlalu besar buat saya untuk itu gitu. Brandnya dikenal, tapi secara keuangan perusahaannya jelek sekali gitu. Saya pernah kok ngelihat perusahaan yang berapa cabangnya ada di mana-mana banyak, tapi begitu saya lihat laporan keuangannya kacau, pusing akhirnya ownernya. Ya, brandnya dikenal, tapi bisnisnya nggak bisa diandalkan. Jadi seperti itu yang menurut saya. Nanti kita ada satu sesi lah, kapan kita ekspansi dan analisa keuangan apa yang diperlukan untuk kita ketahui ketika kita ekspansi. Insya Allah. Pak Ahmed, saya Jun. Oke, Pak Yusak izin tanya. Saya bergerak di bidang grosir fashion, sendal, dan sepatu. Nah, pertanyaannya adalah, saya ingin membuka kerjasama open private investor, di mana pemaksimalan penjualan, penggalangan dana, dan pendanaan simpan pinjam dalam usaha grosir. Oh, Anda kan bidangnya grosir fashion nih. Saya lalu ingin membuka kerjasama dengan investor, di mana memaksimalkan penjualan, penggalangan dana, dan pendanaan simpan pinjam dalam usaha grosir. Oh, oke. Yang saya tangkap adalah Anda mau cari investor untuk ngembangin bisnisnya kan, kira-kira gitu ya. Nah, lalu Anda nanya nih, galang dananya gimana? Cari investornya di mana? Pendanaan. Jadi gini, eh, nyarinya pertama Anda harus tahu tujuannya Anda cari dana tuh berapa. Tujuh apa? Anda untuk modal kerja kah? Untuk buka cabang kah? Untuk modal pengembangan bisnis kah? Atau apa? Anda harus tahu tujuan dana ini untuk apa. Yang kedua butuhnya berapa? Ya, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Nah, yang ketiga baru bentuknya apa? Bentuk dana ini apa? Apakah maunya pinjaman? Apakah mau bentuknya equity? Kalau pinjaman berarti ya harus dibalikin, dan kalau Anda minjemnya ke bank ya ada bunga, kan gitu kan. Kalau ke bank ya Anda harus kasih jaminan. Tapi kalau bentuknya equity ya, maka Anda harus pikirin nih, equity berarti ada investor masuk ke perusahaan Anda. Ya Anda harus hitung nilai perusahaannya berapa, gitu ya, nilai perusahaan Anda berapa, lalu duit 1 miliar yang Anda dapatkan dari investor tuh nanti akan Anda bagi berapa ke investor, gitu ya. Nah, jadi Anda harus pahamin dulu tuh. Nah, yang keempat, baru sumber sumber pendanaannya dari mana. Kalau Anda mau cari investor, investor yang seperti apa? Nah, jadi memang harus cari tahu ya. Jadi 4 pertanyaan yang harus Anda jawab ya. Duitnya untuk apa, butuhnya berapa, tipe duitnya maunya apa, dan sumbernya dari mana. Ya, itu akan dibahas khusus ya. Jadi di SFM dibahas tuh, Pak Jun ya. Di SFM saya detailkan nih. Terus tentang buka cabang juga dibahas. Ini semua pertanyaan-pertanyaan ini hampir semuanya insya Allah dibahas di SFM. Unta, saya mau tanya perusahaan yang seperti apa yang sudah siap menerima investor dari segi keuangan dan manajemen. Tergantung investornya seperti apa, ya. Ada investor yang justru melihat perusahaan yang jelek tapi punya potensi untuk diperbaiki. Ada investor yang pengen ketemunya sama perusahaan yang udah rapi gitu secara keuangan, ya. Ada kalau perusahaan-perusahaan investor-investor institusional misalkan, private equity dan segala macam. Oh, dia butuh laporan keuangan yang udah teraudit, ya, udah rapi dan segala macam. Maka Anda harus rapikan. Atau misalkan Anda mau IPO ya apalagi, semuanya udah harus compliant, pajaknya compliant, tax legalnya compliant dan segala macam. Ya, jadi investor tergantung investornya. Apakah semua investor pengen invest ke perusahaan yang udah rapi secara keuangan? Jawabannya belum tentu. Ya, belum tentu. Nggak semuanya kayak gitu. Pak Ahmad, permisi Coach, apakah ada platform trusted yang bisa digunakan serap untuk mencari investor? Ada, Anda bisa cari crowdfunding ya, crowdfunding peer to peer. Kalau Anda Muslim cari yang syariah, ya. Banyak, ada Safik, ada LBS punyanya Ustadz Erwandi gitu ya. Segala macam ada, ya, ada LBS, ada Safik, ada segala macam. Coba cari di Google ya. Eh, Misalkan nih equity crowdfunding ya untuk bisnis, ya. Silakan dicari. Banyak insya Allah. Arlan,
Permisi coach, selaku pelaku startup baru ketika mencari investor, apa saja yang perlu disiapkan agar investor lebih yakin? Oke, yang pertama ya, Anda siapkan dulu bisnis plan atau deck ya namanya investment deck-nya. Investment deck. Jadi deck untuk presentasi. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, dari bisnisnya seperti apa, produknya kayak gimana, target marketnya kayak gimana, ya lalu rencananya mau seperti apa, pengembangannya kayak gimana, targetnya gimana, lalu bikin financial projection-nya, bikin proyeksi keuangannya, ya, lalu berapa target revenue-nya, berapa target jumlah customer-nya, bagaimana biayanya, semua diproyeksikan, bagaimana cash flow-nya dan segala macam ya. Itu harus disiapkan dulu sebelum ketemu investor. Tapi again, kalau kita ngomongin investor, nggak semua investor kayak gitu juga. Saya kadang-kala ketemu yang investor, angel investor, nggak ribet-ribet juga dia. Ya, kadang-kala dia dikasih laporan keuangan bisa baca juga enggak. Ya pokoknya duit gua nganggur nih gitu kan. Oke, gua invest ini. Kadang-kadang ada yang pakai feeling, ada juga. Tapi investor-investor yang profesional tentunya dia punya standar gitu ya. Vivaldi, saya memiliki perusahaan dan membutuhkan bantuan key person. Maka kami ingin membagikan saham kepada orang tersebut. Maka apa yang perlu saya perhatikan? Oke, saya anggap perusahaan Anda startup. Anda memerlukan orang yang bisa melengkapi kekurangan Anda. Contoh, Anda bikin bisnis kuliner. Anda bisa masak nih, Anda seorang chef. Tapi Anda nggak ngerti manajemen bisnis, maka Anda mencari partner ya yang mengerti manajemen bisnis yang tujuannya adalah melengkapi kekurangan Anda. Kayak gitu kira-kira ya. Nah, untuk itu Anda akan memberikan saham kepada orang tersebut gitu ya. Saham kepada orang tersebut agar bisa jalan bareng-bareng. Nah, kalau gitu apa yang mesti diperhatikan? Nah, yang harus diperhatikan sih menurut saya gitu ya. Anda harus samakan dulu visi misinya kepada co-foundernya itu. Ya, Anda harus sampaikan, ngomong di depan, ya masalah hal-hal, jangan ngomongin hal-hal yang enak-enak dulu, ngomongin yang juga yang nggak enak, gitu ya. Termasuk kalau perusahaan ini nanti akan bubar atau segala macam. Ya, jadi dari sisi kompetensinya, Anda udah betul-betul yakin bahwa ini adalah partner yang tepat. Anda ajak kerjasama jangka panjang, kasih saham, gitu ya, misalkan gitu. Ya, libatkan juga kalau Anda Muslim libatkan apa namanya Allah gitu ya, istikharah ya sehingga Anda ya terbantu lah dari sisi informasi, ya keyakinan dan segala macam. Nah, selanjutnya berapa persen masalah bagi-baginya? Ya, bagi-baginya ya. Anda harus hitung berapa kira-kira kalau perusahaannya masih kecil, masih berkembang, biasanya jumlah sahamnya makin banyak. Ya, makin banyak. Tapi kalau perusahaannya udah makin besar, saham yang dibagikan untuk co-founder yang baru masuk itu makin kecil. Ya, kalau rate-nya antara 5% sampai dengan 20% lah, tergantung kondisi perusahaannya. Gitu ya. Tapi yang harus Anda perhatikan adalah tadi tuh, betul nggak nih orang yang tepat. Nah, hal yang lain yang harus Anda perhatikan adalah soal legalnya, perjanjiannya. Mungkin harus dibikin yang namanya SHA ya, namanya atau shareholder agreement, perjanjian pemegang saham. Ya, perjanjian pemegang sahamnya seperti apa, diatur. Ya, misalkan nih, Anda berharap apa dari orang tersebut? Ya, lalu harapan Anda tuangkan ke dalam perjanjian pemegang saham. Jadi jika misalkan orang tersebut tidak mendeliver apa yang Anda harapkan, mungkin ada exit plan-nya apa gitu. Ya, jadi itu diatur. Gitu ya, Pak Vivaldi. Oke, alhamdulillah semuanya udah saya jawab nih 10 pertanyaan nih. Saya coba nyisir lagi di kolom chat. Masih ada waktu soalnya. Oke, Imam Kamarudin. Kalau pre-sales, apa di pre-sales apakah dimasukkan ke pendanaan atau gimana? Sorry, maksudnya apa pre-sales? Sebelum dimasukkan ke dalam pendanaan atau gimana? Saya kurang paham, Pak Imam. Oke,
Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, tentunya ini pertanyaannya sangat berbobot lah kalau saya bilang ya. Pertanyaannya bagus-bagus gitu ya. Tapi sayangnya saya nggak bisa detailkan lebih detail gitu ya. Lebih detail karena ada beberapa yang mesti disimulasikan gitu ya. Simulasikan. Dan kayak tadi tuh pertanyaan kapan buka cabang, kapan kita ketemu investor, berapa bagi-bagiannya. Nah, itu harus kita bahas lebih detail lagi. Nah, detailnya ada di SFM, gitu ya teman-teman, di kelas Smart Financial Map. Insya Allah ada yang berikutnya ada di bulan April, akhir April ya. Jadi insya Allah setelah kita Lebaran, sekitar tanggal 20-an, 28-an itu di Bandung, 2728. ya 27-28 di Bandung, di Hotel Hilton. Gitu ya, teman-teman bisa join di SFM 25. Itu semua pertanyaan yang tadi itu akan saya detailkan dan ada tools Excel-nya nantinya untuk kita pelajari, kita bahas. Gitu ya, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu di sana untuk bisa dalemin. Oke, itu mungkin teman-teman saya bisa udah jawab pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. eh Saya informasikan teman-teman sekalian ya, nanti kita setelah kita close, ini chat room-nya masih terbuka buat teman-teman yang mau cari informasi tentang ilmu keuangan, masih bisa mengakses di chat room-nya ya. Di situ ada beberapa informasi, salah satunya informasi buat teman-teman yang mau konsultasi ya. Buat yang pertama kali engage, masih bingung ya, saya start belajar dari ilmu keuangan dari mana nih gitu. Buat kita yang belum punya background keuangan gitu ya, harus belajar belajar keuangan, kita startnya dari mana? Nanti bisa konsultasi, bisa cek di chatroom ya, bagaimana program edukasi ilmu keuangan dapat mengatasi tantangan bisnis Anda, dapatkan free konsultasi private ya, selama 30 menit dengan fasilitator ilmu keuangan. Jadi Anda bisa konsultasi dulu program-program apa, kelas-kelas apa yang cocok buat Anda itu via Zoom ya dengan fasilitator ilmu keuangan. Silakan hubungi di chatroom ada link WA-nya di situ ya. Nanti akan dijadwalkan untuk Zoom private. Oke, dan sekali lagi kami informasikan untuk kelas SFM Smart Financial Map insya Allah batch 25 ya. Pada tanggal 27 hingga 28 April, 2 hari, Building a Sustainable and Profitable Business, investasi 7,5 juta rupiah. Nah, promo Ramadan ini sudah berlaku ya, sudah open dari kemarin, berlaku hingga tanggal 31 Maret buat teman-teman yang daftar di bulan Ramadan ini sampai tanggal 31 Maret, harganya 6,5 juta rupiah. Jadi teman-teman dapat voucher 1 juta rupiah di bulan Ramadan ini. Dan pendaftaran untuk seat adalah 12 juta rupiah. Jadi kalau normalnya 15 juta, teman-teman cukup daftar 12 juta. Gitu. Dan itu berlaku untuk lipatan ya, berarti per orangnya hanya 6 juta kalau lebih dari satu orang. Oke. Nah, Coach, ini sebelum closing statement nih Coach-nya, cerita sedikit mungkin Coach ya. Ini kan kita kalau kita lihat fenomenalnya, teman-teman yang datang ke kelas Smart Financial Map, hampir sebagian besar business owner ya. Tapi uniknya, batch berikutnya, mereka ngajak staffnya, ngajak orang tim finance-nya, ngajak bahkan tim marketingnya juga diajak gitu, coach. Ya kan? Kalau kita lihat fenomenalnya seperti itu. Dan ini juga apa namanya? Terkait dengan program kita nih, bundling di Ramadan ini. Jadi buat teman-teman yang daftar Ramadan ini, kalau daftar lebih dari satu orang, itu cukup bayar 6 juta rupiah per orangnya. Kalau pendaftaran lebih dari satu orang. Boleh cerita, Coach? Kenapa ini sangat recommended buat business owner dan para staffnya bareng-barang nih, kita belajar di Smart Financial Map, Coach? Iya, iya, iya. Alhamdulillah ya. Pertama, kenapa Anda harus ajak staff, ajak tim untuk ikut SFM? Biar proses berpikirnya sama, ya. Jadi lebih enak nanti kita bikin strategi perusahaan karena tim kita ini punya framework berpikir yang sama. Jadi itu sih. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya wah, tuh bawa timnya tuh ada yang sampai 10 orang, 5 orang gitu ya, kumpul untuk mendapatkan framework berpikir yang sama. Sehingga nanti pada saat membuat rencana bisnis, mengeksekusi bisnis, itu mereka punya sudut pandang yang sama. Kenapa? Karyawan kita kan kadang-kala dari background yang beda-beda ya. Ada yang pernah kerja di perusahaan ini, di perusahaan ini, di Oh, perusahaan betul. ini gitu loh. Lalu mereka masuk ke perusahaan kita dengan background yang beda dan kita tujuan kita adalah nyatuin bagaimana nih punya cara berpikir yang sama, ya. Kita mau pakai apa gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pentingnya apa? Dan alhamdulillah udah ribuan alumni SFM ikut dan alhamdulillah banyak perusahaan yang udah terbantu ya setelah ikut program Smart Financial Map. Itu mungkin Mbak ya. Oke, thank you Coach.
Oke, teman-teman sekalian pastikan segera daftar di Smart Financial Map. Ini lumayan ya promonya, promo Ramadan ini. Bisa hubungin link di chatroom. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali engage dengan ilmu keuangan, masih bingung kelas-kelas apa yang recommended ya, silakan di chatroom udah ada tuh ya, udah disampaikan oleh operator linknya ya. Jadi bisa hubungin sama admin dari ilmu keuangan, nanti atur jadwal untuk Zoom. Jadi nanti ada preview program-program ilmu keuangan. Jadi teman-teman bisa pilih nih program yang recommended untuk kelas-kelas, dasarnya yang mana atau teman-teman yang sudah memang punya background dari ilmu keuangan background keuangan, mau belajar kelas-kelas lanjutan atau mungkin alumni. Alumni yang pengen di private sama Coach Zak, saya punya kebutuhan untuk private belajar sama Coach Zak, silakan bisa hubungin admin, ilmu keuangan di chatroom ya. Oke, Coach, ada closing statement mungkin Coach sebelum kita close? Ya, gitu teman-teman. Saya pikir terus learning ya. Kita tiap minggu insya Allah selama Ramadan akan ada Zoom session seperti ini gitu ya. Terus belajar gitu ya, jangan berhenti belajar. Anda bisa belajar dimanapun gitu ya, termasuk di ilmu keuangan. Kita fokuskan ya belajar tentang bisnis keuangan untuk membantu perusahaan Anda bisa berkembang. Itu mungkin ya. So, sampai ketemu di kelas-kelas yang lainnya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Coach Ishak. Oke teman-teman, chatroom tetap aktif, setelah kita close buat teman-teman yang mau mau, copy copy apa namanya, informasi-informasi dari ilmu keuangan silahkan ya, masih ada waktu. Saya izin pamit, selamat berbuka, sampai jumpa minggu depan ya, di Zoominar ilmu keuangan berikutnya. Izin pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.